Full power dua terkuat dari divisi ketiga. Apakah Kaiju nomor 10 akan berhasil dikalahkan? Berikut akan kita bahas lanjutan cerita Kaiju Hachiko kedatangan sang kapten. Let's check it out. Setelah memakai pakaian tempur, Kafka akhirnya ikut datang ke pertempuran. Dan awal kedatangannya, Kafka langsung menyelamatkan Akari Minase yang hampir diserang Kaiju. Di sini Kafka menggunakan perubahan Kaiju sebagian. Kafka hanya merubah bagian kakinya agar bisa berlari lebih cepat dan membawa Minase keluar dari bahaya. Akari Minase kaget dengan aksi dari Kafka dan menanyakan apakah Kafka sudah bisa menggunakan pakaian tempurnya. Karena yang diketahui saat ini adalah Kafka hanya bisa menggunakan 1% kekuatan pakaian tempur. Di saat Kafka kebingungan menjelaskan bagaimana dia bisa menyelamatkan Minase, Kaiju yang sebelumnya menyerang Minase kembali mencoba menyerang. Di sini Kikoru datang menyelamatkan Kafka dan Minase. Tidak hanya Kikoru, Ichikawa yang sebelumnya memang melakukan kerjasama tim dengan Kikoru juga sekarang berada di dekat Kafka. Kikoru kemudian meminta Minase dan Kafka untuk menolong orang yang terluka dan menyerahkan bagian pertarungan kepada Kikoru dan Ichikawa. Bagi yang belum tahu, Minase adalah salah satu anggota baru dari divisi ketiga. Walaupun tidak terlalu kuat dalam hal bertarung, Akari Minase sangat ahli di bidang kesehatan dan melakukan pertolongan pertama. Karena sebelum masuk ke divisi ketiga, Akari Minase adalah anggota dari komite kesehatan. Kembali ke cerita, di sini Ichikawa kemudian melakukan kontak privat kepada Kafka untuk tidak melakukan hal ceroboh, karena sekarang Kafka adalah anggota resmi pasukan pertahanan. Percayalah pada rekan-rekan tim dari divisi ketiga. Ichikawa tidak ingin Kafka kembali berubah menjadi Kaiju untuk menolong orang lain. Sebelum Kafka pergi menolong orang yang terluka, ada informasi baru dari Konomi jika Regu, Nakanoshima, dan Ebina telah kembali ke markas dan siap ikut bertempur. Informasi-informasi dari Regu lain yang juga ikut bertempur juga diumumkan. Selain dari Regu Ikaruga, ada skuad Shinomiya atau para anggota baru, lalu Regu Agatsuma, Takao, dan Itakura yang melakukan tugas mereka masing-masing. Walaupun saat ini tidak ada Kapten Mina di markas, namun para anggota pasukan berhasil mendorong mundur para Kaiju sedikit demi sedikit. Dan inilah kekuatan dari divisi ketiga. Beralih ke Hoshina. Hoshina berhasil menebas beberapa tubuh bagian dari nomor 10, namun tidak berhasil memotongnya. Nomor 10 meremehkan kekuatan Hoshina dan menganggap hanya itu saja teknik yang digunakan oleh Hoshina. Hoshina kemudian menggunakan teknik kedua, cross slash. Hoshina berhasil memotong beberapa bagian tubuh nomor 10. Tidak berhenti sampai di sini saja. Hoshina menyerang dan menebas nomor 10 secara terus-menerus sampai nomor 10 terpotong berkeping-keping. Tapi ini tidak berhasil membunuh nomor 10. Nomor 10 mencoba meledakkan dirinya sendiri. Tubuhnya membesar bahkan tingginya melebihi gedung-gedung markas. Nomor 10 kemudian mengeluarkan uap panas dengan temperatur yang sangat tinggi. Untung saja Hoshina menggunakan masker dan pertarungan terjadi di area latihan dan tidak ada anggota lain di sana, sehingga tidak ada korban jatuh dari ulah nomor 10. Nomor 10 yang membesar dan awalnya seperti akan meledak ternyata melakukan evolusi. Sekarang tingkat kekuatan nomor 10 telah mencapai Fortitude level 9. Dengan tubuh yang sekarang juga lebih besar, serangan dari Hoshina tidak bisa memotong tubuh nomor 10 seperti sebelumnya. Hoshina berpikir untuk menerobos dengan kecepatannya dan menyerang inti organ dari nomor 10. Tapi di saat yang sama, Hoshina telah mencapai batasannya. Darah keluar dari hidung Hoshina dan sudah 10 menit sejak Hoshina mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika Hoshina menggunakan kekuatan penuhnya lebih lama lagi, nyawa Hoshina akan terancam. Waktu tersisa yang dimiliki Hoshina kurang dari 1 menit. Tidak hanya terhalang waktu, para Kaiju susulan tiba-tiba muncul dan menuju ke arah Hoshina. Mereka meledakkan diri di depan Hoshina. Hoshina masih bisa menghindar dan menuju ke titik buta dari Kaiju nomor 10. Tapi di belakang tubuh Kaiju nomor 10 ternyata memiliki 1000 mata. Hoshina yang masih berada di udara dan tidak bisa menghindar berhasil terkena pukulan Kaiju nomor 10. Pukulan telak mengenai Hoshina dan pakaian tempur Hoshina telah mencapai batasannya. Mengingat mengenai batasan, Hoshina mengingat mengenai kata-kata ayahnya untuk tidak bergabung dengan pasukan pertahanan. Karena sekarang bukan lagi zamannya menggunakan pedang. Hoshina sendiri saat ini masih tergeletak dan tak bergerak. Dari pihak operator, Konomi berteriak mengira Hoshina sudah mati. Hoshina kemudian langsung menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa. Hoshina kembali berdiri.
Hoshina kemudian menanyakan bagaimana keadaan di luar markas. Untuk proses evakuasi penduduk sekitar telah selesai dan pembasmian kaiju susulan juga ada perkembangan. Karena yang lain sudah bertugas dengan baik, di sini Hoshina juga merasa dirinya harus bisa menjalankan tugasnya dengan mengalahkan nomor 10. Nomor 10 mengatakan kepada Hoshina jika pedangnya tak bisa mengalahkannya. Hoshina sendiri sudah tahu mengenai hal itu. Pedangnya tak bisa digunakan untuk mengalahkan kaiju berukuran besar. Sedikit flashback lagi dari Hoshina. Dari ayah Hoshina, instrukturnya bahkan dirinya sendiri tahu jika pedang tidak bisa mengalahkan kaiju. Tapi Mina Ashiro, kapten divisi ketiga, mengakui kekuatan dari Hoshina. Mina Ashiro membutuhkan kekuatan Hoshina dan mengajak Hoshina bergabung ke dalam unitnya dan bahkan sekarang menjadi wakil kapten. Mina Ashiro tahu jika para kaiju akan mengeluarkan banyak monster kecil yang mengganggu Mina dalam menembak kaiju utama. Jadi, tugas Hoshina adalah memberi jalur tembakan untuk Mina Ashiro. Dan kembali ke pertarungan, Hoshina ditugaskan oleh Mina untuk melindungi markas dan Hoshina akan melindungi markas bahkan jika nyawa adalah taruhannya. Hoshina kemudian kembali bertarung dengan nomor 10. Hoshina menggunakan teknik kedua sampai kelima secara beruntun, tapi semua tekniknya tidak mempan. Hoshina berhasil ditangkap oleh nomor 10, dan ketika masih ditangkap ini, Hoshina juga sempat mengeluarkan teknik ke-6, namun hasilnya sia-sia saja. Di sisi lain, Kafka yang melihat keadaan Hoshina dari jauh berlari ke arah Hoshina dan mencoba berubah menjadi kaiju. Kafka kemudian meminta maaf kepada Ichikawa melalui alat komunikasi. Ichikawa sangat khawatir karena dari kata-kata Kafka seperti akan melakukan perubahan menjadi kaiju. Tidak hanya itu, jika berubah wujud sekarang, Kafka tidak akan bisa mengelak. Apalagi di area ini tentu saja masih ada kamera yang akan menangkap Kafka berubah wujud. Tapi di waktu yang sama, suara Mina Ashiro terdengar. Kafka tidak jadi berubah wujud. Dalam sekejap, tangan kiri kaiju nomor 10 terkoyak dari tembakan Mina Ashiro. Hoshina juga terlepas dari tangan kanan nomor 10 di saat itu juga. Mina Ashiro kemudian meminta Konami untuk melakukan pelepasan kekuatan penuh. Terlihat pelepasan penuh dari Mina Ashiro mencapai 96%, lebih besar 4% dari Soshiro Hoshina. Tidak hanya itu, tembakan Mina sebelum pelepas penuh saja sudah bisa mengoyak bagian kiri tubuh dari nomor 10. Apalagi dengan kekuatan penuh, bisa-bisa seluruh tubuh kaiju nomor 10 akan dihancurkan oleh Mina Ashiro. Nah, bagaimana menurut kalian? Selanjutnya adalah pertarungan Mina Ashiro melawan kaiju nomor 10. Apakah nomor 10 akan dihajar habis-habisan oleh Mina Ashiro? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.